Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar sobat kaligrafi semuanya dimanapun berada? Kembali lagi di channel kita di Byte Hot. Dalam kesempatan kali ini, insya Allah kita akan melakukan unboxing ya. Jadi ini Ustadz Farhan dengan saya ya. Ini habis beli mukohar, kertas mukohar. Jadi kita akan unboxing. Ini adalah mukohar yang kalau dinamakan itu ternyata mukoharnya mukohar Mesir. Mukohar Mesir ya, benar. Saya pribadi belum pernah sih punya mukohar Mesir. Antum pernah? Ya. Kalau mukohar Mesir pernah dikasih sama teman juga. Tapi mungkin yang jual atau yang ngasih beda kali. Iya, benar. Ya. Ya, jadi kalau saya pribadi memang belum sama sekali punya namanya mukohar Mesir ya, atau kertas mukohar Mesir. Ya. Nah, jadi kemarin saya kemudian Ustadz Farhan juga ternyata mau ikut nimbrung beli mukohar Mesir yang kita pesan di salah satu penjual di Indonesia, dan kita coba untuk buka setelah ini dan bagaimana sih kira-kira mukohar Mesir itu. Nanti juga mungkin Ustadz Farhan juga bisa ngasih beberapa ya testimoni fisik lah ya. Kalau untuk penggunaan mungkin kita belum bisa karena memang belum dipakai nulis kan. Iya, benar. Oke. Mungkin langsung kita mulai aja ya, kita buka sama-sama. Ini jadi gini, orang-orang kaligrafer itu biasa kalau bermuamalah dengan kertas itu pakai ini ya, tabung. Benar. Biasanya kalau selain tabung kardus gini ada tabung apa lagi sih? Biasanya setahu saya ada tabung yang berbentuk ini ya, mungkin bahannya lebih ke plastik kan. Oh, plastik ya? Ada juga ya? Ada juga, ada yang kayak gitu, tergantung sama kebutuhan kita ya, ini ya. Oh gitu. Ada yang kecil, ada yang besar, tergantung sama ukuran kertas yang kita miliki. Ya, ya. Kalau pakai pipa pernah? Pakai pipa? Kalau pakai pipa belum. Oh belum ya. Mungkin bisa ya. Kalau bambu kayaknya nggak mungkin ya. Iya. Oke, Ustadz Farhan nih kita coba buka lah ya. Kalau kemarin kita lihat gambarnya dari yang jual itu memang terkesan warnanya sih gelap ya. Dari dibandingin kalau dengan sama mukohar yang lain, itu dia cenderung gelap. Iya. Ya. Mungkin coklat agak gimana gitu. Nah, ini ternyata lapisannya penutupnya ini pakai kardus. Ini teman-teman juga biar tahu ya, yang namanya penjual kertas itu dia packingnya gimana sih? Iya. Kita lihat. Nah, jadi setelah ada tabung luar yang dari kardus ya, sebaran ini ada dia nggak langsung kertas ternyata. Oh iya mas, silakan mas. Americano. Ya. Sama. Ya nanti yang taruhnya di. Kasih mas. Ya, makasih mas. Ya. Jadi ternyata tidak langsung kena si mukoharnya. Nah, jadi penjualnya ini memberikan lapisan di sini. Ya, ini sangat luar biasa. Ya, kita apresiasi, packingnya lumayan bagus dan kertasnya juga oke nih. Kertas pelindungnya lumayan. Ini satu orang. Ini kertas ini ya, roti ya mungkin ya pelindungnya. Bisa jadi, ya mirip-mirip roti. Ini. Ya, ini agak-agak kayak roti gitu. Ininya kita taruh dulu teman-teman semua biar enak. Ya. Coba kita lihat ya teman-teman semuanya. Jadi tadi Ustadz Farhan kan sempat bilang kertas roti gitu ya. Nah ini ternyata ya memang seperti kertas roti itu kalau mungkin ada yang nonton ibu-ibu ya yang suka bikin roti pasti tahu ya. Jadi dia itu kan tipis ya. Iya. Kalau untuk di hot itu atau kaligrafi biasanya dipakai apa tuh kertas roti itu? Kertas roti itu yang pertama kalau di hot ya, itu bisa buat untuk melindungi kertas supaya kertas itu tidak kena dari debu atau khususnya kita lagi ngerjain lomba atau musabakoh karya atau apa, kita butuh yang namanya kertas roti untuk menghindari hal-hal yang atau kita buat tiba-tiba ada tai cicak yang datang misalnya kotoran ya, kotoran itu lebih mengganggu karya kita ya.
Ya, jadi memang berarti kertas roti itu memang ya fungsinya lebih kepada bisa pelindung, bisa coret-coretan ya, kertas latihan dan sebagainya. Jadi kita langsung buka saja ininya. Wah, ini luar biasa sih, keren sih ini. Ya, jadi seperti ini pemirsa. Aduh, ya. Masya Allah. Ada bonus setoran buat antum-antum ini. Mungkin handal. Terima kasih ini yang ngirim, Masya Allah. Masya Allah luar biasa. Ada dua ini kayaknya pena. Iya. Dan antum bisa buka. Atau mau di unboxing juga ini bonusnya nih. Oh, boleh Ustaz, boleh. Nanti di akhir aja lah ya. Iya. Ya, jadi ini teman-teman semua bisa dilihat ya mukoharnya. Ya. Kemarin kita beli berapa, Sud? Kita kemarin beli 5 ya. Beli 5 ya? 5. 5, 22 ya. 5 itu setebel ini lah kira-kira. Nah, gini teman-teman semua, ini juga ternyata ada nilai pelajaran atau trik ya untuk kaitannya dengan kertas mukohar. Jadi gini teman-teman, mungkin perlu tahu dulu ya, kayaknya mukohar itu apa ya kan beberapa kan. Mukohar itu sebenarnya memang dari bahasa Arab al-mukoharu, gitu, mukohar. Jadi kalimat aslinya kan koharu kohiru takhir, ya, takhir. Jadi bagaimana kertas itu dilapisi dengan lapisan tertentu untuk supaya kertasnya bisa lebih bagus dan bisa ditulisi kaligrafi di atasnya digorisin tinta gitu, bisa lebih bagus. Karena kalau yang enggak dilapisin takhir atau enggak ada takhirnya, itu kan dia akan susah nulis kan? Iya, benar. Karena kan ini ya seret gitu ya. Serat, tintanya serat. Yang atau ngeresep gitu ya. Tidak meresep. Nah tipsnya itu adalah apa teman-teman? Jadi kita ketika buka mukohar itu kertas ini, itu tangan kita itu harus dijaga. Iya. Lihat bagaimana kita memegang ini ya. Jadi pegang di ujung dan di ujung. Nah, ada yang tahu alasannya? Kira-kira kenapa? Kalau lagi megang kayak gini? Mungkin tangan kita ini ya penuh yang namanya keringat atau pori-pori, yang dimana tangan kita itu tidak langsung menyentuh posisi di tengah mukohar. Ya. Seolah-olah kita menjaga mukohar itu untuk menjaga keringat kita, pori-pori kita. Kalau udah kena pori-pori atau udah kena keringat, itu udah tidak bisa digoreskan lagi. Ya, betul sekali. Jadi mukohar itu memang harus dijaga dari hal-hal yang kotor ya, atau yang bersifat akan menutupi kertas itu. Bahkan yang paling bahaya ya mungkin minyak ya, minyak. Jadi badan kita itu tadi dijelaskan Ustaz Farhan kan ada pori-pori itu ya. Pori-pori itu kan ngeluarin keringat. Semuanya, tangan pun juga kan, telapak tangan apalagi kan sering kita menemukan minyak dari tubuh kita. Nah, itu kalau kenain kertas itu nanti akan mengganggu dan akhirnya tuh efeknya kalau ditulisin tuh jadi susah ya, jadi nggak nempel gitu. Oke, kita review coba ya Ustaz Farhan ya. Ini kalau menurut antum bagaimana kertasnya? Insyaallah. Jadi ini kurang lebih lebarnya sekitar 70-50 kan ya? 70-50. Insyaallah ini bagus sekali ya mukoharnya. Coba kita mulai lihat dulu dari sisi karakter kertas. Kalau tebelnya standar ya sebenarnya. Iya, kalau tebel standar ya, tidak ada yang terlalu tebal banget, tidak ada yang terlalu tipis banget. Ya ini bau telurnya juga udah nggak terlalu, kayak mungkin, mungkin atau ada tanggal takhirnya, kita nggak tahu. Biasanya ada tanggal akhir di belakang. Ya. Oke. Ini mungkin cocok nih untuk Diwani Jali nanti untuk lomba Irsika kan. Dan ini, jadi gini, ini setelah kita lihat memang ketebalannya ya cukup stabil ya, nggak tipis banget juga nggak tebal banget, dan kuat. Kalau dipegang ini dia punya tekstur yang padahal dia itu punya serat ya, ada serat-serat di sini. Coba ya kita buat ini. Jadi seratnya kelihatan ya, beberapa tuh ada hitam, ada coklat, ada jeraminya, ada apa ini? Ya bukan jerami sih, kayak benang itu lah, benang-benang alami. Benang-benang alami. Ini dia meskipun dia punya ini ya, punya serat ya. Serat. Tapi tetap kalau dipegang tuh rata. Iya. Nggak nonjol-nonjol. Iya, mungkin takhirnya bagus. Takhirnya bagus mungkin gitu. Jadi mukohar Mesir ternyata kalau kita lihat dia punya serat atau motif yang cukup
mencolok ya, ada beberapa sisi yang itu ada bintik-bintiknya. Tapi memang kalau dalam mukohar sendiri, apalagi handmade, ini kita kira handmade ini ya. Iya, Handmade. Karena kalau pabrikan itu biasanya, kalau pabrikan itu agak, kalau bicara mengenai motif, kalau pabrikan itu dia lebih kalem motifnya. Kalaupun ada serat paling sedikit saja. Ini kalau ini sepertinya memang buatan handmade ya, buatan tangan dan manual. Ketika dia masih berbentuk kertas, kemudian ditakhir atau dilapisin takhiran atau bahan dasarnya telur itu ya. Bagus ini mukoharnya dengan 70-50 maksimal insya Allah dalam pembuatan karya. Kalau untuk testimoni menulisnya kita belum tahu ya, testimoni menulisnya karena kita kan belum nyoba ya, belum nyoba bagaimana kira-kira hasilnya kalau dituliskan di atasnya. Tapi kalau bagaimana, bakal bagus ya kira-kira? Insya Allah kalau penulisan insya Allah lebih maksimal lagi karena khususnya lomba-lomba resmi ya yang di sana itu kita memakai tinta yang hitam pekat, ya, bukan warna sebagainya. Insya Allah ini kertas yang lumayan kuat lah ya. Kuat, halus dan halus. Ya, terlihat ada goresan-goresan, bukan goresan apa? Ini apa namanya, tumpukan takhirnya itu, goresan si ininya apa namanya, kuasnya itu. Kuas, arahnya itu. Ya. Oke, warna standar ya, nggak terlalu gelap juga, masih bisa. Kalau untuk warna-warna coklat tua gitu, tintanya masih bisa. Hitam lebih bagus, merah tua juga masih bisa. Cuma mungkin kalau yang coklatnya muda, merahnya terang itu mungkin kurang cocok. Betul nggak ya? benar. Apalagi mungkin agak kuning itu kan kurang cocok. Jadi nggak kelihatan ini. Itu ini kita mungkin bisa rekomendasikan ya teman-teman. Kalau mau nanti ada minat beli mukohar Mesir, nanti terserah nyarinya di mana gitu ya. Ada insya Allah penjualnya. Itu ini nanti mukohar Mesir itu saya kira cocok untuk pena-pena yang ya paling kecil 2 mili, enggak 3 mili lah paling kecil ya. Kalau untuk segini bisa mungkin untuk nulis Diwani Jali, nulis Sulus, nulis Nasta'lik ya, Nasta'lik Jali dan Maghribi juga bisa di beberapa tempat. Cuman kalau untuk yang kecil-kecil mungkin bisa sebenarnya, cuman harus pilih-pilih tempat ya. Karena ini kan banyak yang benar, besar-besar ya. Banyak tempat yang di sana itu ada serat-serat yang Serat-seratnya ya. nonjol ya. Apalagi yang menarik Ustaz Farhan untuk disampaikan? Kalau kertas Mesir ini menurut saya, karena saya dulu pernah melihat atau pernah dikasih sama teman, dan teman juga dikasih ketika itu sama Syekh Bil Aid ya. Itu saya coba kertas Mesir ini sangat enak ditulis, sangat enak ditulis. Dia mirip seperti kertas-kertas manual ya, handmade ya. Tipis, karakternya tipis, ketika ditulis tinta itu sangat peka dengan kertas sebagainya. Dan lebih bagus lagi menurut saya kertas itu tinta ya, khususnya tinta ya. Itu lebih ke hitam pekat, bukan berwarna. Ya, mungkin kalau warna-warna yang itu lebih tidak norak ya. Kalau norak kan lebih ke biru mungkin atau kuning sebagainya. Mungkin lebih ke warna yang merah-merah bata ya, lebih merah pekat. Ya, jadi beliau ini pernah dapat kertas Mesir dari temannya yang itu memang dari Syekh Bil Aid ya. Tapi memang kita belum bisa memastikan apa sama dengan ini kan gitu ya. Tapi sekilas memang sudah pernah menulis itu. Oke, mungkin cukup ya, kita lipat lagi. Intinya insya Allah teman-teman yang mau beli kertas mukohar Mesir bisa dicari lah ya. Dan ini karena masuk ke rekomendasi lah. Jadi bagi teman-teman yang mau untuk mukohar Mesir, beli mukohar Mesir, recommended. Insyaallah bisa dipesan dari sekarang. Ini harus hati-hati nih megang ngelipatnya nih, karena nggak boleh kena media yang bakal kena tulisannya. Ini biar singkat saja, kita coba taruh di meja dulu.
Ini tadi apa ini hadiahnya Ustaz Farhan nih? Iya, ini Coba ada kita- bonus juga ya. Ada bonus juga Ada ini. bonus. Kita buka ya teman-teman. Oh ini ada handam atau satu lagi nih. Kita buka satu lagi. Bagus lah handamnya. Iya, handamnya karakter dagingnya ini ya, Daging handam tebal ya, Ah. dalamnya tebal. Oh ada lagi nih, apa? Masya Allah, ada pena dari Ustadz penjualnya. Kita tidak menyebutkan merek ya. Tapi bagus. Masya Allah nih perlu depresiasi. Nanti kalau ini bagus kita review juga. Oke, cukup ya Ustadz Iya, Farhan ya. cukup. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat videonya. Semoga lain kali bisa sharing lagi. Ini unboxing yang lumayan bagus. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.